Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi mubtada dan khobar. Saya sendiri, Siti Nur Azizah. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ana Humairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danang Fitranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zuyina Zahrini Timias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Kamil dari kelompok 3. Mubtada dan khobar. Al-mubtada'u. Mubtada ditinjau dari segi bahasa berarti yang ada di awal. Secara istilah, yakni setiap kata benda dalam kurung isim yang ada di awal atau depan kalimat. Dapat diartikan dengan isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat dalam kurung subjek. Al-khobaru, khobar. Khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada dalam kurung predikat. Juga dapat diartikan seperti dalam kitab Jurumiyah, al-khobaru huwa al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilaihi. Khobar ialah isim yang dirofakkan, yang disandarkan kepada mubtada. A. Macam-macam khobar. Khobar mufrad merupakan khobar tunggal atau sendiri, atau khobar yang bukan merupakan jumlah atau sibih jumlah baik dorof maupun jar majrur. Contoh, Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Zaidun mubtada. Hukum mubtada marfu. Alamat rofaknya dumah yang dohir di akhir kata. Qa'imun khobar. Hukum khobar mengikuti hukum mubtada. Karena mubtada marfu, maka khobar juga marfu tanda rofak dumah yang dohir di akhir kata. Al-muslimu al-muslimani qa'iman. Al-muslimani sama dengan mubtada. Hukum mubtada marfu, alamat rofaknya alif. Lainnya isim tasniyah. Hukum isim tasniyah ketika rofak dengan alif, ketika nasab dengan ya, ketika jar dengan huruf ya. Qa'imun, qa'iman, khobar. Hukum khobar mengikuti hukum mubtada. Karena mubtada marfu, maka khobar juga marfu. Alamat rofaknya alif karena isim tasniyah dirofak dengan alif. Khobar ghairu mufrad ialah khobar yang berbentuk jumlah atau syibhul jumlah serupa kalimat yang terdiri dari jar dan majrur, dzaraf fi'il dan fa'ilnya atau jumlah fi'liyah, serta mubtada dan khobarnya atau jumlah ismiyah. Contohnya seperti al-baitu fi Zaid, yang artinya Zaid di dalam rumah. Zaid ialah mubtada. Hukum mubtada marfu, alamat rofaknya dhammah yang didhahir di akhir kata. Hukum baris isim mufrad ketika rofa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasroh. Fi ialah huruf jar, kerjanya menjarkan isim atau membuat baris isim menjadi kasroh atau majrur. Al-baiti isim majrur, majrurnya dengan huruf fi, tanda jar kasrohnya yang dhahir di ujung kata. Khobar ghairu mufrad terdiri dari pertama ialah jar dan majrur. Contohnya Zaidun fiddar, yang artinya Zaid berada di dalam rumah. Yang menjadi contoh khobarnya ialah kata fiddar yang terdiri dari jar dan majrur. Yang kedua adalah dzaraf, contohnya indaka Zaid, Zaid berada di sisimu. Yang menjadi contoh khobarnya ialah kata indaka, di mana ia adalah dzaraf makan atau tempat. Yang ketiga ialah fi'il beserta fa'ilnya. Contohnya ialah abuhu mata Zaidun, Zaid ayahnya telah meninggal. Yang menjadi contoh khobarnya ialah abuhu mata, di mana ia berdiri, fi'il dan fa'ilnya. Yang keempat ialah mubtada beserta khobarnya atau jumlah ismiyah. Contohnya seperti dahiyatan jaridahu Zaid, yang menjadi contoh khobarnya ialah kata dahibatan jariyatan, di mana ia berdiri dari mubtada dan khobar. Penjelasan mengenai isim nakiroh.
Isim nakiro adalah isim yang memiliki makna umum atau isim yang maknanya tidak dapat ditentukan. Biasanya hurufnya diawali dengan alif lam atau diakhiri dengan tanwin. Tanda-tanda isim nakiro ada 3. Yang pertama, huruf awal diawali dengan alif lam. Yang kedua, diakhiri dengan tanwin. Yang ketiga biasanya tidak jelas. Contoh isim nakiro adalah zalika baitun atau al-baitu kabirun. Pembagian isim nakiroh ada 2. Yang pertama, isim nakiro tammah, yaitu isim nakiro yang memiliki makna luas tanpa ada batasan. Contohnya, rojulun. Isim nakiro yang kedua adalah isim nakiro naqisah, yaitu isim nakiro yang memiliki makna luas tapi ada batasan. Contohnya, rojulun solihun. Pengertian isim ma'rifat. Isim ma'rifat atau khusus adalah setiap isim yang menunjukkan makna tertentu atau definitif. Macam-macam ma'rifat adalah macam-macam ma'rifat isim yang menggunakan alif lam. Apabila isim nakiroh ditambah dengan alif lam, maka kata tersebut akan berubah menjadi ma'rifat. Oleh karena itu, makna yang ada pada kata isim nakiroh juga akan berubah. Misalnya, kata laki-laki dalam bahasa Arab ditambah dengan alif lam, maka artinya akan berubah menjadi laki-laki itu. Yang pertama adalah isim domir atau kata ganti. Terdapat 3 macam domir atau kata ganti, yakni domir mutakalim, merupakan kata ganti orang pertama. Biasanya yang menjadi isim domir adalah pembicara, baik seorang maupun lebih. Domir mukhotob merupakan kata ganti orang kedua atau seorang yang diajak bicara. Yang terakhir, domir ghaib merupakan kata ganti orang ketiga atau seorang yang sedang dibicarakan. Yang kedua adalah isim alam atau nama. Seluruh nama yang ada tergolong ke dalam ma'rifat karena telah menunjukkan pada suatu hal yang khusus. Nama yang dimaksud adalah nama orang, nama tumbuhan, nama hewan, dan nama benda lainnya. Yang terakhir adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah merupakan salah satu isim ma'rifat yang berfungsi untuk menunjukkan suatu benda, baik benda hidup maupun mati. Adapun pembagian isim isyarah yakni isim yang digunakan untuk menunjukkan jarak dekat. Contohnya, huna, hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haulai, dan huna. Isim yang digunakan untuk menunjukkan jarak jauh. Contohnya dzalika, tilka, ulaika, hunaka, dzalika, dan tilka. Isim mausul atau kata sambung. Isim mausul atau biasa juga disebut dengan isim mubham memiliki arti samar. Agar maknanya dapat diartikan, isim ini membutuhkan sebuah kalimat penjelas bernama silah mausul. Contohnya seperti ra'aitul ladzi. Terjemahan kalimatnya adalah aku melihat yang. Kalimat tersebut belum bisa dikatakan sempurna karena tidak terdapat silah mausul. Oleh karena itu, isim mausul tidak dapat berdiri sendiri. Berikut contoh kalimat isim mausul dilengkapi dengan istilah mausulnya. Ra'aitul ladzi yajlisu tahta syajarati. Terjemahannya menjadi aku melihat yang duduk di bawah pohon. Yang selanjutnya adalah isim mudhaf atau digabungkan. Isim mudhaf adalah penggabungan lebih dari satu isim agar mendapatkan makna yang sempurna. Contohnya dalam bahasa Indonesia adalah kata pintu dengan kata rumah. Kedua kata tersebut jika digabungkan maka makna akan menjadi satu. Dan yang terakhir adalah munada maksud. Munada maksud adalah isim yang letaknya setelah huruf nida. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis pertanyaan di grup kelas bahasa Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.